Sears Chapter 2. Persamaan keadaan. 2.6. Persamaan keadaan sistem selain PVT. Prinsip-prinsip termodinamika berlaku secara umum dan tidak terbatas pada gas, cairan, dan padatan yang berada di bawah tekanan hidrostatik seragam. Tergantung pada sifat sistem, kita mungkin tertarik pada pasangan sifat intensif-ekstensif selain atau selain tekanan dan volume sistem. Namun, apapun sifatnya, suhu sistem selalu merupakan sifat termodinamika yang fundamental. Pertimbangkan, misalnya, sebuah kawat atau batang logam yang berada dalam keadaan tegang, panjang kawat bergantung pada tegangan dan suhu. Dan hubungan yang menyatakan panjang tersebut dalam kondisi dari besaran-besaran tersebut adalah persamaan keadaan kawat. Jika kawat tidak ditarik melebihi batas proporsional elastisitasnya, dan jika suhunya tidak terlalu jauh dari suhu acuan, persamaan keadaan kawat adalah L sama dengan L0 dikali 1 ditambah tension per YA ditambah alfa dikali T dikurang T0, yaitu persamaan 212, di mana L0 adalah panjang pada tegangan 0 pada suhu T0. Y adalah isotermal modulus regangan atau modulus Young. A adalah luas penampang, dan alfa adalah koefisien ekspansi linier atau ekspansivitas linier. Dalam contoh ini, variabel intensif adalah tegangan atau tension, dan variabel ekstensif adalah panjang. Momen magnetik M dan bahan paramagnetik di mana terdapat medan magnet seragam dengan intensitas bergantung pada intensitas dan suhu, kecuali pada suhu sangat rendah dan medan magnet besar. Momen magnetik dapat diwakili dengan akurasi yang memadai oleh persamaan M sama dengan C0 dikali intensitas per T, yaitu persamaan 213, di mana C0 adalah konstanta karakteristik dari suatu bahan tertentu, disebut konstanta Curie. Hubungan ini dikenal sebagai hukum Curie. Momen magnetik M adalah variabel ekstensif, sedangkan intensitas medan adalah variabel intensif. Momen dipol total P dari suatu dielektrik dalam medan listrik eksternal E diberikan oleh persamaan serupa, yaitu P sama dengan alfa ditambah B per T dikali E, yaitu persamaan 214. Film permukaan cairan dapat dianggap sebagai sistem termodinamika, meskipun bukan sistem tertutup karena ketika luas permukaan suatu massa cairan diubah, molekul-molekul berpindah dari cairan ke film, atau sebaliknya. Sifat intensif yang menjadi perhatian adalah tegangan permukaan A, yang dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang yang diberikan oleh film pada batasnya. Sifat ekstensif yang sesuai adalah luas lapisan, tetapi berbeda dengan sistem yang telah dibahas sejauh ini, dan berbeda dengan membran karet yang ditarik. Tegangan permukaan tidak bergantung pada luas lapisan, dan hanya bergantung pada suhunya. Tegangan permukaan semua cairan berkurang seiring peningkatan suhu dan menjadi 0 pada suhu kritis T. Lihat bagian 84. Secara pendekatan pertama, tegangan permukaan dapat diwakili oleh persamaan sigma sama dengan sigma 0 dikali TC dikurang T per TC dikurang T0. Itu persamaan 215, di mana tegangan permukaan pada suhu referensi T0. Sistem termodinamika lain yang sangat penting dalam kimia fisik adalah sel elektrolitik. Gaya gerak listrik atau GGL sel adalah sifat intensif yang menjadi fokus, sedangkan sifat ekstensif yang sesuai adalah muatan Z, di mana nilai mutlaknya tidak penting, tetapi perubahannya dalam suatu proses sama dengan jumlah muatan yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit yang terhubung ke sel, dan proporsional dengan jumlah mol yang bereaksi dalam sel selama proses tersebut. Sel elektrolitik mirip dengan lapisan permukaan dalam hal gaya gerak listrik atau GGL dari suatu sel hanya bergantung pada suhu dan tidak punya muatan Z. Gaya gerak listrik dapat diwakili oleh deret daya dalam suhu dan biasanya ditulis sebagai GGL sama dengan GGL 20 ditambah alfa dikali T dikurang 20 derajat ditambah beta dikali T dikurang 20 derajat kuadrat ditambah gamma dikali T dikurang 20 derajat dipangkatkan 3, persamaan 216. Di mana T adalah suhu dalam derajat Celcius, 0 adalah tegangan elektromotorik GGL pada 20 derajat Celcius,
dan alfa, beta, serta gamma adalah konstanta yang bergantung pada bahan-bahan yang membentuk sel. 2.7. Turunan sebagian, ekspansivitas dan kompresibilitas. Persamaan keadaan sistem PVT adalah hubungan antara nilai tekanan, volume, dan suhu untuk setiap keadaan keseimbangan sistem. Persamaan ini mendefinisikan permukaan dalam sistem koordinat persegi panjang, dan gambar 2.14 secara skematis menggambarkan permukaan PVT dari zat padat atau cair. Skala vertikal sangat dilebih-lebihkan. Volume meningkat seiring dengan peningkatan suhu jika tekanan konstan, dan berkurang seiring dengan peningkatan tekanan jika suhu konstan. Permukaan pada gambar 2.14 sesuai dengan permukaan yang diberi label padat atau cair pada gambar 26 dan 27, kecuali bahwa pada gambar 2.14 sumbu volume vertikal dan sumbu tekanan horizontal. Gambar 2.14, permukaan VPT untuk zat padat atau cair, perhatikan bahwa sumbu V sekarang vertikal dan telah sangat dibesar-besarkan. Jika persamaan keadaan diselesaikan untuk Y sehingga diekspresikan sebagai fungsi dari dua variabel bebas P dan T, nilai A korespon dengan ketinggian vertikal permukaan di atas bidang PT pada setiap pasangan nilai P dan T yang diberikan. Alih-alih menentukan ketinggian permukaan di atas bidang PT pada setiap titik, permukaan dapat dijelaskan dengan memberikan kemiringannya pada setiap titik. Lebih spesifik lagi, kita dapat menentukan kemiringan pada titik manapun dari garis potong permukaan dengan bidang-bidang tekanan konstan dan suhu konstan. Gambar 2.15, perpotongan permukaan gambar 2.14 dengan bidang VT pada tekanan P. Kurva pada gambar 2.15 adalah grafik perpotongan permukaan pada gambar 2.14 dengan bidang di mana tekanan memiliki nilai konstan PR. Artinya, ini adalah grafik volume Y sebagai fungsi suhu. Untuk kurva isobarik di mana tekanan sama dengan P, kemiringan kurva ini di setiap titik berarti kemiringan garis singgung kurva di titik tersebut. Dan ini diberikan oleh turunan Y terhadap T di titik tersebut. Pada gambar 2.15, garis singgung telah dibangun pada titik 1, di mana suhu adalah 7, di mana suhu adalah T, dan tekanan adalah P. Namun, volume V adalah fungsi dari P serta T, dan karena P konstan sepanjang kurva, turunan tersebut disebut turunan parsial V terhadap T pada tekanan konstan dan ditulis sudut tangen sama dengan do V per do T sepanjang P konstan. Jika persamaan keadaan diketahui yang diekspresikan sebagai fungsi dari T dan P, turunan V parsial dihitung dengan cara yang sama seperti turunan biasa dari fungsi satu variabel, kecuali bahwa P dianggap konstan. Oleh karena itu, jika sistem adalah gas ideal, di mana V sama dengan nRT per P, besaran nRP dianggap sebagai konstan, dan do V per do T ketika P konstan sama dengan nR per P. Dalam matematika, turunan parsial ditulis secara sederhana sebagai do V per do T. Dalam termodinamika, subskrip P ditambahkan karena, seperti yang akan kita lihat nanti, sistem PVT dalam kondisi 2 dari ketiga besaran tersebut. Subskrip P tidak hanya menunjukkan bahwa P dijaga konstan, tetapi juga bahwa volume diekspresikan dalam P dan T. Titik 2 pada gambar 2.14 dan 2.15 adalah titik kedua pada kurva isobarik, di mana volume adalah 2 dan suhu adalah TA. Kemiringan tali busur dari titik 1 ke titik 2 adalah V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta Vp per delta Tp. Di mana lagi subskrip P menunjukkan bahwa tekanan tetap konstan. Kemiringan tali busur tidak sama dengan kemiringan garis singgung. Tetapi jika titik 2 didekatkan semakin dekat ke titik 1 sehingga delta T mendekati 0, kemiringan tali busur dan garis singgung menjadi semakin mendekati sama. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan limit delta Tp menuju 0, yaitu delta Vp per delta Tp sama dengan do V per do T sepanjang P konstan, persamaan 2.17.
Pendapat lain adalah sebagai berikut. Misalkan volume sistem meningkat seiring dengan kenaikan suhu, bukan mengikuti kurva sebenarnya, tetapi mengikuti garis singgung di titik 1. Peningkatan volume ketika suhu dinaikkan sebesar delta Tp akan diwakili oleh panjang potongan garis singgung pada garis vertikal yang melalui titik 2, atau dapat diberikan oleh dou V per dou T P konstan delta Tp. Hasil perkalian antara kemiringan garis singgung, dou V per dou T dan dasar delta Tp. Seperti yang dilihat pada gambar 2.15, titik potong tidak sama dengan delta T, tetapi kedua nilai tersebut mendekati persamaan delta Tp saat mendekati 0. Kemudian, limit delta Tp yang menuju 0, delta Vp per delta Tp sama dengan dou V per dou T, P konstan, sama dengan delta Vp, persamaan 2.18, yang sama dengan persamaan 2.17. Oleh karena itu, jika kita membiarkan dVp dan dTp mewakili nilai batas dari delta Vp dan delta Tp, saat delta Tp mendekati 0, kita dapat menuliskan dVp sama dengan dou V per dou T dengan P konstan sama dengan dTp, persamaan 2.19. Alih-alih memberikan nilai kemiringan itu sendiri di setiap titik, lebih praktis untuk memberikan nilai kemiringan dou V per dou T dengan P konstan dibagi dengan volume V di titik tersebut. Rasio tersebut disebut koefisien perluasan volume bahan atau ekspansivitas beta yang didefinisikan sebagai beta sama dengan 1 per V dou V per dou T P konstan, persamaan 220. Oleh karena itu, untuk gas ideal, beta sama dengan 1 per V NR per P sama dengan 1 per T, persamaan 221. Dan koefisien ekspansi bergantung hanya pada suhu dan sama dengan kebalikan dari suhu. Satuan koefisien ekspansi adalah 1 kebalikan dari Kelvin, yaitu 1 K pangkat min 1. Persamaan 220 juga dapat ditulis dalam bentuk volume spesifik. Beta sama dengan 1 per V dou V per dou T dengan P konstan, persamaan 222. Berdasarkan persamaan 220, untuk dua keadaan yang berdekatan dari suatu sistem pada tekanan yang sama, beta sama dengan 1 per V dVp per dTp sama dengan dVp per V dibagi dTp, persamaan 223. Koefisien ekspansi dapat didefinisikan sebagai nilai batas dari peningkatan volume fraksional dVp per V per perubahan suhu satuan pada tekanan konstan. Koefisien ekspansi rata-rata beta pada interval suhu terbatas antara T1 dan T2 didefinisikan sebagai beta sama dengan V2 dikurang V1 per V1 dibagi T2 dikurang T1 sama dengan 1 per V1 delta Vp per delta Tp, persamaan 224. Artinya, ekspansivitas rata-rata sama dengan kemiringan tali busur yang ditunjukkan pada gambar 2.15. Delta Vp per delta Tp dibagi dengan luas volume V1. Karena baik kemiringan isobar maupun volume V1 umumnya bervariasi dari titik ke titik. Ekspansivitas merupakan fungsi dari suhu dan tekanan. Gambar 2.16 menunjukkan bagaimana ekspansivitas tembaga bervariasi dengan suhu pada tekanan konstan 1 atm dari 0 mutlak hingga suhu 1200 Kelvin. Sumbu vertikal grafik ini pada suhu manapun sama dengan kemiringan grafik V versus T seperti pada gambar 2.15 dibagi dengan volume. Salah satu fitur menarik dari grafik pada gambar 2.16 adalah bahwa koefisien ekspansi mendekati 0 saat suhu mendekati 0. Logam lain menunjukkan variasi serupa. Gambar 2.17 menunjukkan bagaimana koefisien ekspansi Merkurius bervariasi dengan tekanan pada suhu konstan 0 derajat Celcius. Perhatikan bahwa skala F pada gambar 2.17 tidak ditampilkan dalam diagram. Koefisien ekspansi hanya berupa sedikit dengan perubahan tekanan, bahkan pada tekanan sebesar 7.000 atm. Air cair memiliki densitas maksimum dan volume spesifik minimum pada suhu 4 derajat Celcius. Dalam rentang suhu antara 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius,
volume spesifiknya berkurang seiring dengan peningkatan suhu dan koefisien ekspansinya negatif. Sementara pada 4 derajat Celcius nilainya 0. Gambar 2.16. Kompresibilitas X dan ekspansivitas F merkuri sebagai fungsi tekanan pada suhu konstan 0 derajat Celcius. Tabel sifat-sifat bahan biasanya mencantumkan nilai-nilai ekspansi linear A, zat padat, yang terkait dengan beta melalui persamaan. Beta sama dengan 3A. Persamaan 225. Nilai-nilai yang ditabulasi biasanya merupakan nilai rata-rata pada interval suhu, mendekati suhu ruangan dan pada tekanan atmosfer, dan hanya memberikan deskripsi yang sangat tidak lengkap tentang ketergantungan volume yang rumit pada suhu dan tekanan. Gambar 2.17. Pertimbangan selanjutnya, perubahan volume suatu bahan ketika tekanan diubah pada suhu konstan. Misalnya, ketika keadaan sistem pada gambar 2.14 diubah dari titik 2 ke titik 13, diubah dari titik 2 ke titik 3, sepanjang kurva isotermal pada suhu T. Tanpa pembahasan rinci, seharusnya jelas bahwa kemiringan garis singgung pada kurva isotermal di titik manapun diberikan oleh kemiringan garis singgung sama dengan dou V per dou T dengan T konstan. Oleh karena itu, jika dVT dan dPT mewakili nilai batas perbedaan volume dan tekanan antara dua keadaan tetangga pada suhu yang sama, dVT sama dengan dou V per dou T, T konstan, dPT. Persamaan 226. Untuk gas ideal dengan mengasumsikan kondisi T konstan, kita memiliki dou V per dou T sepanjang T konstan sama dengan negatif nRT dibagi P kuadrat. Kompresibilitas isotermal X suatu bahan didefinisikan dengan cara yang sama seperti ekspansivitasnya, yaitu sebagai kemiringan kurva isotermal pada titik manapun dibagi dengan volume. K sama dengan negatif 1 per V, dou V per dou T dengan T konstan. Persamaan 227. Tanda negatif disertakan karena volume selalu berkurang seiring dengan peningkatan tekanan pada suhu konstan. Sehingga dou V per dou P dengan T konstan secara inheren negatif. Kompresibilitas itu sendiri oleh karena itu merupakan besaran positif. Satuan kompresibilitas adalah kebalikan dari satuan tekanan dan dalam sistem MKS, satuan kompresibilitas adalah 1 meter persegi per Newton. Untuk gas ideal, K sama dengan negatif 1 per V dikali negatif nRT per P kuadrat dengan T konstan sama dengan 1 per P. Persamaan 228. Rata-rata kompresibilitas R didefinisikan sebagai K sama dengan 1 per V1 delta VT per delta PT. Kompresibilitas suatu bahan seperti ekspansivitasnya pada umumnya merupakan fungsi dari suhu dan tekanan. Grafik kompresibilitas tembaga terhadap suhu ditunjukkan pada gambar 216 dan grafik ekspansivitas merkuri terhadap tekanan ditunjukkan pada gambar 217. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah mempertimbangkan dua keadaan pada tekanan yang sama, seperti keadaan 1 dan 2 pada gambar 2.14, atau dua keadaan pada suhu yang sama, seperti keadaan 2 dan 3. Namun, anggaplah bahwa dua keadaan suatu sistem tidak berada pada tekanan yang sama, maupun suhu yang sama, seperti keadaan 1 dan 3 pada gambar 2.14. Perbedaan volume antara keadaan hanya bergantung pada keadaan tersebut dan tidak bergantung pada proses tertentu yang digunakan untuk mengubah sistem dari suatu keadaan ke keadaan lain. Mari kita ambil sistem dari keadaan 1 ke keadaan 3. Pertama, melalui jalur 1-2 pada tekanan konstan P, diikuti oleh jalur 2-3 pada suhu konstan. Perbedaan volume antara kedua keadaan tersebut sama dengan jumlah perubahan volume delta Vp pada proses 1-2 dan perubahannya pada proses 2-3 dalam batas ketika delta P dan delta Tp mendekati 0 berdasarkan persamaan 219 dan 226. Perbedaan volume dV adalah dV sama dengan dou V per dou T dengan T konstan dikali dt ditambah dou V per dou T dengan T konstan dikali dP. Persamaan 229. Dalam hal ini, beta dan K, dV sama dengan beta V dikali dt dikurang kappa V dikali dP. Persamaan 230. Atau dV per V sama dengan beta dikali dt dikurang K dikali dP. Persamaan 231. Sekarang,
Alih-alih menganggap bahwa turunan parsial dari atau besaran f dan x dapat dihitung jika persamaan keadaan diketahui, kita membalik sudut pandang ini. Artinya, jika beta dan x telah diukur secara eksperimental dan diketahui sebagai fungsi suhu dan tekanan, kita dapat menemukan keadaan dengan mengintegrasikan persamaan 230 atau 231. Misalkan kita telah menemukan secara eksperimental untuk gas pada tekanan rendah bahwa F sama dengan 1 per T dan X sama dengan 1 per P. Maka dari persamaan 231, dV per V dikurang dt per T ditambah dP per P sama dengan 0. LNV dikurang LNT dikurang LNP sama dengan LN konstan. Dan PV per T sama dengan konstan, yang merupakan persamaan keadaan gas ideal jika kita mengidentifikasi konstanta sebagai NR. Jika persamaan 230 diintegrasikan dari suatu keadaan acuan P0 T0 ke suatu keadaan sembarang VPT, kita memperoleh integral V0 menuju V, dV sama dengan V dikurang V0 sama dengan integral T0 menuju T, beta V dikali dt dikurang integral P0 menuju P, KV. Perubahan volume suatu zat padat atau cair relatif kecil ketika tekanan dan suhu diubah. Dan dalam perkiraan pertama, kita dapat menganggap Y konstan dan sama dengan V0 dalam integral di sebelah kanan. Jika F dan K juga dapat dianggap konstan, maka V sama dengan V0 dikali 1 ditambah beta dikali T dikurang T0 dikurang K dikali P dikurang P0. Persamaan 232. Oleh karena itu, pengukuran ekspansivitas dan kompresibilitas ditambah pengetahuan tentang nilai-nilai V0, P0, dan T0 dalam keadaan referensi cukup untuk menentukan persamaan suatu zat padat atau cair dengan memperhatikan perkiraan-perkiraan di atas. 2.8. Konstanta kritis gas van der Waals. Sebagai contoh lain penggunaan turunan parsial dalam termodinamika, kami menunjukkan bagaimana turunan parsial digunakan untuk menentukan konstanta kritis gas van der Waals. Meskipun persamaan van der Waals relatif sederhana, gas van der Waals menunjukkan titik kritis dan permukaan PVT memiliki karakteristik yang sesuai dengan daerah cair, uap, gas nyata. Titik pertemuan tiga nilai nyata P untuk gas van der Waals adalah titik kritisnya. Lihat gambar 24 dan 25. Pada suhu di bawah suhu kritis, isoterma van der Waals tidak menunjukkan bagian horizontal, di mana fase cair dan uap gas nyata dapat koeksis. Namun, konstruksi garis horizontal ABC pada gambar 25 dapat dibenarkan dengan menggambarnya sebagai tekanan sedemikian rupa sehingga area yang diarsir sama. Titik A dan C masing-masing sesuai dengan volume spesifik cairan jenuh dan uap. Karena isoterma mewakili keadaan keseimbangan di mana suhu tetap konstan, kemiringan kurva isoterma yang diproyeksikan pada bidang PV diberikan oleh dou V per dou T. Analisis gambar 25 akan menunjukkan bahwa pada titik kritis tidak hanya kemiringan 0, tetapi karena isoterma melengkung ke atas di sebelah kiri titik ini dan melengkung ke bawah di sebelah kanan. Titik kritis juga merupakan titik infleksi. Oleh karena itu, pada titik ini, dou P per dou V dengan T konstan sama dengan 0. Dan dou kuadrat P per dou V kuadrat dengan T konstan sama dengan 0. Persamaan 233. Salah satu sifat berguna dari persamaan van der Waals adalah bahwa persamaan tersebut dapat diselesaikan untuk P. Sehingga turunan parsial dari P dapat dihitung dengan mudah. Kita temukan P sama dengan RT dibagi V dikurang B dikurang A per V kuadrat. Karena dou P per dou V dengan T konstan sama dengan negatif RT dibagi V dikurang B dikuadratkan ditambah 2A per V pangkat 3. Dou kuadrat P per dou V kuadrat dengan T konstan sama dengan negatif 2RT dibagi V dikurang B dipangkatkan 3 dikurang 6A per V pangkat 4. Ketika T sama dengan suhu kritis dan V sama dengan volume kritis, masing-masing dari persamaan di atas bernilai 0. Dengan menyelesaikan kedua persamaan tersebut secara bersamaan untuk VC dan TC, dan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan asli,
kita mendapatkan PC sama dengan A per 200 PC sama dengan A per 27B kuadrat, VC sama dengan 3B, dan TC sama dengan 8A dibagi 27RB. Persamaan 2, 3, 4. Persamaan-persamaan ini sering digunakan untuk menentukan nilai A dan B untuk suatu gas tertentu, berdasarkan nilai-nilai yang diukur dari konstanta-konstanta kritis. Namun, ada 3 persamaan untuk 2 variabel tak dikenal A dan B, sehingga persamaan-persamaan ini bersifat berlebih. Artinya, dari persamaan kedua di atas, kita dapat menemukan bahwa B sama dengan VC dibagi 3. Sementara dari penyelesaian simultan persamaan pertama dan ketiga, B sama dengan RTC per 8 PC. Persamaan 2, 3, 5. Ketika nilai eksperimental PC, VC, dan TC dimasukkan ke dalam 2 persamaan sebelumnya, kita tidak mendapatkan nilai yang sama untuk B. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk menyesuaikan permukaan van der Waals PVT dengan permukaan zat nyata pada titik kritis. 2 dari 3 variabel tersebut dapat disesuaikan, tetapi tidak semua 3. Karena volume kritis lebih sulit diukur secara akurat daripada tekanan dan suhu kritis. Kedua yang terakhir digunakan untuk menentukan nilai A dan B dalam tabel 21. Cara lain untuk membandingkan persamaan van der Waals dengan persamaan keadaan zat nyata adalah dengan membandingkan nilai kuantitas P0 per RT pada titik kritis. Untuk gas van der Waals, PC dikali VC per RTC sama dengan 3 per 8 sama dengan 0,375. Persamaan 2, 3, 6. Dan menurut persamaan van der Waals, perbandingan ini seharusnya memiliki nilai 3 per 8 untuk semua zat pada titik kritis. Untuk gas ideal, tentu saja perbandingan tersebut sama dengan 1. Nilai eksperimental diberikan dalam tabel 24. Kedua nilai tersebut tidak sama, meskipun perbedaannya tidak besar. Tabel 24, nilai eksperimen RT. Persamaan van der Waals dapat disusun dalam bentuk yang berlaku untuk semua zat dengan memperkenalkan tekanan, volume, dan suhu tereduksi, yaitu rasio tekanan, volume, dan suhu terhadap tekanan, volume, dan suhu kritis. PR sama dengan P per PC. VR sama dengan V per VC. TR sama dengan T per TC. Persamaan 2, 3, 7. Dengan menggabungkan persamaan-persamaan ini dengan persamaan 2, 3, 4 dan 2, 8, persamaan van der Waals kita mendapatkan PR ditambah 3 dibagi V kuadrat R dikali 3 dikurang VR sama dengan 8 TR. Persamaan 2, 3, 8. Besaran A dan B telah menghilang dan persamaan yang sama berlaku untuk gas van der Waals manapun. Titik kritis memiliki koordinat 1, 1, 1 pada diagram PR, VR, dan TR. Persamaan 2, 3, 8 disebut hukum keadaan yang sesuai. Tentu saja, ini adalah hukum hanya sejauh gas nyata mematuhi persamaan van der Waals. Dua zat berbeda dikatakan berada dalam keadaan yang sesuai jika tekanan, volume, dan suhu mereka merupakan fraksi atau kelipatan yang sama dari tekanan, volume, dan suhu kritis kedua zat tersebut. 2.9 Hubungan antara diferensial parsial. Kami telah menunjukkan dalam bagian 27 bahwa perbedaan volume dV antara dua keadaan keseimbangan yang berdekatan dari suatu sistem dapat dituliskan sebagai dV sama dengan dV per dT ketika P konstan dikali dt ditambah dV per dP ketika T konstan dikali dP. Dalam persamaan ini, diasumsikan bahwa volume V dinyatakan sebagai fungsi dari T dan P. Namun, kita juga dapat mempertimbangkan bahwa tekanan P dinyatakan sebagai fungsi dari V dan T. Dan dengan alasan yang sama seperti di atas, kita dapat menuliskan dP sama dengan dP per dT ketika V konstan dikali dt ditambah dP per dV ketika T konstan dikali dV. Mari kita hilangkan dP antara persamaan-persamaan sebelumnya dan kumpulkan koefisien dV dan dt. Hasilnya adalah 1 dikurang dV per dP ketika T konstan dikali dP per dV ketika T konstan dV sama dengan dV per dP ketika T konstan dikali dP per dT ketika V konstan ditambah dV per dT ketika P konstan dt. Persamaan ini harus berlaku untuk dua keadaan keseimbangan yang berdekatan,
khususnya untuk dua keadaan pada suhu yang sama tetapi memiliki volume yang berbeda. dt sama dengan 0, dv tidak sama dengan 0. Dan untuk memenuhi persamaan di atas, kita harus memiliki 1 dikurang dou V per dou P ketika T konstan dikali dou P per dou V ketika T konstan sama dengan 0. Atau dou V per dou P ketika T konstan sama dengan 1 dibagi dou P per dou V ketika T konstan. Persamaan 239. Demikian pula, karena kita dapat memiliki dou V sama dengan 0, dt tidak sama dengan 0, maka harus benar bahwa dou V per dou P ketika T konstan, dou P per dou T ketika V konstan, ditambah dou V per dou T ketika P konstan. Persamaan 240. Dengan menggabungkan persamaan 239 dan 240, persamaan sebelumnya dapat ditulis dalam bentuk yang lebih simetris. Dou V per dou P ketika T konstan, dou P per dou T ketika V konstan, dou T per dou V ketika P konstan sama dengan min 1. Persamaan 241. Perhatikan bahwa dalam persamaan ini, penyebut dalam turunan parsial manapun menjadi pembilang dari turunan parsial berikutnya, dan bahwa simbol-simbol VPT muncul secara berulang dalam masing-masing dari turunan parsial. Untuk memperjelas penggunaan persamaan-persamaan sebelumnya, misalkan kita ingin menghitung peningkatan tekanan ketika suhu suatu sistem dinaikkan, tetapi sistem tidak diizinkan untuk mengembang. Artinya, kita ingin mengetahui nilai turunan parsial. Setelah mengukur ekspansivitas dan kompresibilitas suatu bahan, tidak perlu melakukan serangkaian eksperimen ketiga untuk menemukan ketergantungan tekanan terhadap suhu pada volume konstan. Hal ini mengikuti dari persamaan 241 bahwa dou P per dou T ketika V konstan sama dengan negatif dou V per dou T ketika P konstan dibagi dou V per dou P ketika T konstan sama dengan negatif beta V dibagi negatif Kv sama dengan beta per kappa. Persamaan 242. Dari turunan parsial yang diinginkan adalah rasio antara ekspansivitas dan kompresibilitas. Semakin besar ekspansivitas dan semakin kecil kompresibilitas, semakin besar peningkatan tekanan untuk peningkatan suhu yang sama. Perubahan tekanan dalam perubahan suhu yang terbatas pada volume konstan adalah integral P1 menuju P2 dP sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan integral T1 menuju T2 beta per kappa dt. Dan jika beta dan x dapat dianggap sebagai konstanta, P2 dikurang P1 sama dengan beta dibagi kappa dikali T2 dikurang T1. Hubungan ini juga dapat diperoleh dari persamaan 232 dengan menetapkan V sama dengan V0. Selama pembahasan di atas, kami hanya mempertimbangkan sistem PVT agar analisis memiliki dasar fisik daripada sekedar matematis. Mari kita tulis ulang persamaan-persamaan penting dalam F sama dengan X, Y, Z sama dengan 0. Kemudian persamaan 239 dan 241 menjadi dou X per dou Y dengan Z konstan sama dengan 1 dibagi dou Y per dou X dengan Z konstan. Persamaan 243. Dou X per dou Y dengan Z konstan. Dou Y per dou Z dengan X konstan. Dan dou Z per dou X dengan Y konstan sama dengan min 1. Persamaan 244. Huruf X, Y, dan Z dapat dikaitkan dengan salah satu dari 3 variabel yang nilainya menentukan keadaan suatu sistem. 2.10. Diferensial eksak. Karena perbedaan volume antara dua keadaan keseimbangan suatu sistem tidak bergantung pada sifat proses apapun antara kedua keadaan tersebut, kita juga dapat menghitung perbedaan volume antara keadaan 1 dan 3 pada gambar 214. Sepanjang jalur 143 dalam derivasi sebelumnya, di mana kita menggunakan jalur 1, 2, 3. Tekanan sepanjang bagian 1, 2 memiliki nilai konstan P1 dan suhu sepanjang bagian 2, 3 memiliki nilai konstan T2. Oleh karena itu, kita menulis persamaan 229 secara eksplisit sebagai dV123 sama dengan dou V per dou T dengan P1 konstan dt ditambah dou V per dou P ketika T2 konstan dP di sepanjang jalur 143. dV143 sama dengan dou V per dou P dengan T1 konstan dP ditambah dou V per dou T dengan P2 konstan dt. Karena perubahan volume ini sama, maka dapat disimpulkan bahwa dou V per dou T dengan P3 konstan dikurang dou V per dou T dengan P1 konstan dibagi dP dikurang dou V per dou P ketika T2 konstan dikurang dou V per dou P ketika T1 konstan dibagi dt. Persamaan 245. Dalam batas, ketika dP dan dt mendekati 0, kita dapat menganggap bahwa turunan parsial dou V per dou T
dengan P3 konstan dievaluasi pada titik 4 dan turunan parsial do V per do T dievaluasi pada titik 1 yang berada pada suhu yang sama dengan titik 4. Pembilang di sisi kiri persamaan 245 adalah perubahan nilai turunan parsial ini ketika tekanan diubah sebesar dP dari P1 ke P0 pada suhu konstan. Ketika dibagi dengan dP, hasil bagi tersebut adalah laju perubahan turunan parsial do V per do T ketika P konstan terhadap tekanan pada suhu konstan. Atau ini adalah turunan parsial campuran kedua dari Y terhadap P dan T dan ditulis do per do P dikali do V per do T ketika P konstan ketika T konstan atau do kuadrat dibagi do P do T. Demikian pula, sisi kanan persamaan 245 adalah do per do T, do V per do P ketika T konstan ketika P konstan atau do kuadrat V per do T do P. Oleh karena itu, kita memperoleh hasil penting bahwa do kuadrat V per do T do P sama dengan do kuadrat dibagi do P per do dibagi do P do T. Persamaan 246. Artinya, nilai turunan parsial campuran orde 2 tidak bergantung pada orde diferensiasi. Perhatikan bahwa hasil di atas hanya benar jika perbedaan volume antara keadaan 1 dan 3 sama untuk semua proses antara kedua keadaan tersebut. Sebuah diferensial yang memenuhi syarat ini disebut diferensial eksak. Diferensial dari semua sifat sistem seperti volume, tekanan, suhu, magnetisasi, dan lain-lain adalah diferensial eksak. Faktanya, kriteria ini dapat dianggap sebagai definisi dari sifat termodinamika. Sebuah besaran yang diferensialnya tidak eksak bukanlah sifat termodinamika. Nanti, ketika kita mempertimbangkan pertukaran energi antara sistem dan lingkungannya, kita akan menemui besaran-besaran yang diferensialnya tidak eksak. Oleh karena itu, bukan sifat sistem. Sudut pandang lain adalah sebagai berikut. Perbedaan volume antara dua keadaan sembarang suatu sistem dapat ditemukan dengan menjumlahkan atau mengintegrasikan perubahan volume infinitesimal dV sepanjang jalur sembarang antara kedua keadaan tersebut. Jadi, jika V1 dan V2 adalah volume pada kedua keadaan, maka integral V1 menuju V2 dV sama dengan V2 dikurang V1. Persamaan 247. Dan nilai integral tersebut tidak bergantung pada jalurnya. Hal ini berarti bahwa jika jalurnya siklik, sehingga titik 1 dan 2 berimpit, maka V2 sama dengan V1, V2 dikurang V1 sama dengan 0, dan integral dV sama dengan 0, persamaan 248. Di mana simbol tersebut berarti integral dihitung sepanjang jalur tertutup. Sebaliknya, jika integral dari diferensial antara dua keadaan sembarang tidak bergantung pada jalur, integral sepanjang jalur tertutup manapun adalah 0 dan diferensial tersebut tepat. Uji apakah suatu diferensial tepat dapat ditentukan sebagai berikut. Diferensial tepat dy ditulis sebagai dv sama dengan do V per do T ketika P konstan dt ditambah do V per do P ketika T konstan dP. Turunan parsial adalah koefisien dari diferensial dt dan dp. Dan seperti yang telah kita tunjukkan, turunan parsial terhadap P dari koefisien dt sama dengan turunan parsial terhadap P dari koefisien dP. Secara umum, jika untuk tiga variabel x, y, z kita memiliki hubungan berbentuk dz sama dengan mxy dx ditambah nxy dy. Selisih dz tepat jika do m per do y sama dengan do n per do x. Persamaan 249.